Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, comment, dan subscribe. Menurut kisah sosok Semar ini adalah sosok dari bangsa jin yang membenci agama Islam setelah Sunan Kalijaga mengislamkan Prabu Brawijaya V. Kemudian Sang Prabu Brawijaya V pun mengajak sang tamomongnya masuk Islam, tapi Sabdo Palon menolak dan memilih untuk muksa. Konon setelah moksa, Ki Semar Badranaya ini pun berjanji akan kembali lagi menagih janji 500 tahun lagi. Setelah moksa, ketika umat manusia di Jawa sudah hilang tatanan dan kepribadiannya, bencana dan huru-hara di mana-mana. Dan sekarang banyaknya bencana dan huru-hara di negeri ini, mulai dari meletusnya gunung berapi terbesar, hingga memakan banyaknya korban jiwa. Para pemimpin yang korup dan kegaduhan, serta huru-hara lainnya, banyak dikaitkan dengan mitos akan kemunculan Sabdo Palon yang nagih janji. Wacana lain menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota di Kalimantan pun dikaitkan dengan mitos tersebut. Banyak pendapat yang mengacu ilmu mitologi, kecocokan bentuk Semar dengan ibu kota baru di Pulau Kalimantan bisa menjadi suatu pertanda alam. Sebelumnya, Semar atau Sabdo Palon pernah bersumpah akan kembali setelah 500 tahun untuk menjadi penasehat Ksatria Nusantara, Satrio Piningit. Wacana pemindahan ibu kota sendiri sudah ada sejak era Soekarno dan baru terwujud saat ini. Apakah berarti Semar telah menampakkan wujudnya dan menimbang banyaknya huru-hara yang terjadi di negeri Nusantara belakangan? Diketahui percakapan dialog terakhir Sabdo Palon dengan Syekh Subakir ketika melakukan perjanjian. Sabda Palon atau Sabdo Palon adalah tokoh legendaris yang dianggap sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V, penguasa terakhir yang beragama Buddha dari kerajaan Majapahit di Jawa. Namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandhul, ditulis oleh Ki Kalamwadi, dengan waktu penulisan hari Sabtu Legi, 23 Ruah tahun 1830, Jawa, atau Sangkalawo Gunung Ngastinata, sama dengan 16 Desember tahun 1900. Serat Dharma Gandhul adalah suatu tembang macapat kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko. Disebutkan bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima sewaktu Brawijaya digulingkan pada tahun 1478 oleh tentara Demak. Dengan bantuan dari Wali Songo, walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah dinyatakan bahwa Brawijaya digulingkan oleh Girindrawardhana. Ia lalu bersumpah akan kembali setelah 500 tahun saat korupsi merajalela dan bencana melanda, mengembalikan kejayaan agama. Serat Damar Wulan dan Serat Blambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletus dan membuat sebagian orang percaya atas ramalan Sabda Palon tersebut. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh lain, Naya Genggon, sesama penasehat Brawijaya V. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, petualang atau ajaran Sabda Palon dijadikan sebuah kitab yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pate dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan yang berasal dari leluhur tanah Jawa. Sabdo Palon identik dengan Semar dalam lakon Mahabharata versi Jawa. Dalam dunia pewayangan, dia muncul bersama anak-anaknya, yakni Gareng, Betrog, dan Bagon. Semar atau Batara Ismaya, Batara Iswara Jurudiah Punta Prasanta Semar, adalah nama tokoh utama dalam punakawan di pewayangan Jawa. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Semar memiliki bentuk fisik
yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Semar selalu tersenyum, tetapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua, tetapi potongan rambutnya bergaya kuncung, seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Cukup sekian penjelasan narasi kali ini, kita lanjut di episode selanjutnya. Salam santun dari Kesatria Kecubung, salam dari Kung Mania, sampai jumpa, dan terima kasih.